Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhlal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, sambil nunggu berbuka puasa, kita akan lanjutkan pembacaan dari kitab Al-Burhan min Qasasil Quran. Dan pada kesempatan ini kita akan memulai dari halaman ke-36. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita bahas faedah yang pertama, di mana faedah yang pertama disebutkan di sini, asyubahul ladzi yusiruhal kufaru wa a'da'u ar-rusuli wa a'da'ud du'ati fi kulli zamanin wa makanin wahid. Syubhat-syubhat yang dimunculkan oleh orang-orang kafir, oleh musuh-musuh para rasul dan musuh-musuh para da'i di setiap waktu dan tempat itu sama, satu. Nah, ketika kita membaca kisah Nabi Nuh alaihi assalam, kita akan mengetahui bahwa syubhat yang dimunculkan oleh mereka sampai sekarang itu sama. Syubhatnya ya itu aja. Kalau bahasa Sundanya itu keneh, ya, itu saja. Antum bisa lihat di halaman 36 di paragraf yang kedua. Bagi yang punya kitabnya sambil baca ya. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, wasyubhatu hiya ma yuthiru asyakka wal irtiyaba fi sidqid da'i wa ahaqqiyati ma yad'u ilaihi. Syubhat itu bisa menimbulkan asyak, yuthir bisa menimbulkan asyak wal irtiyab, sama keraguan. Asyak wal irtiyab itu keraguan. Fi sidqid da'i, dalam kebenaran si pendakwah, tentang kebenaran dai. Wa ahaqqiyati ma yad'u ilaihi, dan tentang kebenaran materi dakwah. Apa yang didakwahkan oleh dai, apa yang didakwahkan oleh pendakwah. Jadi syubhat itu mencakup dua itu tuh.
Pertama, membunuh karakter si pendakwah, dihabisi, dihancurkan, supaya tidak dipandang oleh umat, supaya tidak dipandang oleh masyarakat. Kalau misalkan seorang dai itu yang berdakwah dibunuh karakternya, dijelek-jelekan, diburuk-burukan, sehingga manusia ngelihatnya jelek. Ketika dia berdakwah, pasti manusia nolak. Ini yang pertama. Jadi syubhat itu dimunculkan untuk menimbulkan keraguan-raguan terhadap si dai, kebenaran si dai. Kemudian juga tentang ahaqqiyah ma yad'u ilaihi. Yani al-ahaqqiyah al-mawdu', mawdu' ad-da'wah. Membuat keraguan tentang haknya isi, kebenaran dari isi dakwah. Ya. Fayamna'u dzalika min ru'yatil haqq wal istijabati lahu. Sehingga hal tersebut bisa menghalangi orang untuk melihat kebenaran, untuk istijabah. Istijabah itu menerima kebenaran. Au ta'khir hadhil istijabah, atau mengakhirkan istijabah ini. Itu bahayanya syubhat. Ya. Wal ghalib, dan ghalibnya biasanya annal mala'a humul ladzina yuthiruna syubuhat. Bahwa al-mala', mala' itu artinya pemuka, para pemuka. Para pemuka suatu kaum. Awalnya dari situ. Para pemuka itu yang buat syubhat. Awalnya dari mereka. Alladzina yuthiruna syubuhat, yang memunculkan syubhat-syubhat. Wa yuzayyinuha linnas, kemudian menghias-hiasi syubhat itu kepada manusia. Wa yashba'unaha atau wa yushbi'unaha fima bainahum. Kemudian diperbincangkan dengan kuat di antara mereka. Ya, dikenyangkan dengan syubhat manusia itu. Mereka ngomong terus tentang syubhat. Ya. Jadi manusia, masyarakat kenyang dengan apa? Syubhat. Wa yukarriruha ala masami'ihim, dan diulang-ulang, terus diulang-ulang pada pendengaran mereka. Hatta ta'lafuha nufusul busata min 'amatin nas, sehingga menjadi hal syubhat itu menjadi sesuatu yang biasa pada jiwa orang yang polos. Busato ini orang-orang polos. Min amatin nas, dari kalangan keumuman manusia. Dari keumuman manusia. Jadi karena sering diulang-ulang, sesuatu yang awalnya buruk, jadi apa? Biasa. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang memunculkan syubhat, ya. Wa ya'khuduna fi tardidiha, mereka terus ngulang-ulang syubhat itu. Summa tasdiqiha, akhirnya membenarkan. Summa tabanniha wa i'tibariha kal haqa'iqis tsabitati, kemudian dianggap sebagai hakikat yang sabitah, padahal sesat. Lihat. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat. Ya. Rokok misalkan, ya, rokok. Awal muncul rokok mungkin orang nggak suka, tapi coba antum lihat ketika terus dibicarakan, terus diiklankan, yang iklankan juga orang-orang mungkin ternama, ya, plus artis-artis misalkan. Itu terus manusia dijejelin itu, akhirnya apa? Biasa. Akhirnya nanti yang nggak ngerokok dibilang kurang pergaulan, kuper. Ya, itu caranya seperti itu. Wa inda dzaka yandafi'una illa ad-difa'i anha. Nah, kalau sudah seperti itu, mereka akan membela syubhat itu. Membela syubhat wa mukhasamatil haqq wa ahlihi min ajliha, serta memusuhi al-haq dan orang-orang yang membawa al-haq.
karena syubhat itu. Nah, ini yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Dan mereka bilang waqalu la tadharunna alihatakum. Jangan tinggalkan ilah-ilah kalian. Wala tadharunna waddan wala suwa'a wala yaguth dan seterusnya. Ini yang mereka lakukan. Wa syubuhatu anwa'. Syubhat itu ada beberapa jenis. Syubhat itu ada beberapa jenis. Minha ma yata'allaq bid-da'i. Di antara syubhat ada yang terkait dengan dai. Di antara syubhat itu ada yang terkait dengan masalah dai, si pembawa dakwah. Pembawa dakwah itu para rasul, para nabi, para rasul, ya. Kemudian ulama, asatidzah, para duat, itu yang menyampaikan ilmu agama. Yang membawa ini dihantam dulu. Gimana caranya masyarakat itu tidak percaya sama orang-orang yang membawa dakwah. Dan ini yang dilakukan sama kaumnya Nabi Nuh alaihi salam kepada Nabi Nuh alaihi salam. Misal at-ta'an fi syakhsihi, ya, mencela kepada dirinya, asy-syakhs, siratihi, tentang kepribadiannya, tentang perjalanan hidupnya, wasulukihi, tentang suluknya, tentang akhlaknya, kemudian wa ilsaqit tuhami bihi, kemudian diberikan tuduhan-tuduhan yang macam-macam, wa ramyuhu bis-safah wal jahalati wad dalalati wal jununi wal iftira, kemudian dituduh macam-macam, di antaranya dituduh safah, orang yang punya kurang akal, ya, orang pandir, wal jahalah, dituduh orang bodoh, wad dalalah, dituduh orang sesat, wal junun, dituduh orang gila, wal iftira, dituduh orang yang membuat macam-macam, mengada-ada. Ya. Dan itu pernah dituduhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum lihat surat Hud ayat ke-13, am yaquluna iftarah. Ya, mereka mengatakan yaqulun iftarah. Al-Qur'an ini dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Coba antum lihat surat Hud ayat 13 itu. Mereka menuduh bahwa Al-Quran wahyu dari Allah itu buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat, kata Allah. Allah bela Nabi Muhammad. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, datangkan oleh kalian 10 surat saja yang semisal dengan Al-Quran yang kalian buat-buat. Dan panggil seru siapa saja orang yang sanggup untuk membantu kalian untuk buat yang semisal dengan Quran, kalau benar. Nah itu. Jadi tuduhan sama. Ya, syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Rasul, musuh para dai, itu wahid, itu sama. Ya. Ila ghairi dzalika mimma yakunu al-maqsudu minhu tanfirun nasi minhu wa adamu thiqati bihi. Dan yang lain-lain yang maksud darinya adalah tanfirun nas, membuat manusia lari, wa adamu thiqati bihi, membuat manusia tidak thiqah, tidak percaya kepada nabi, tidak percaya kepada orang yang berdakwah. Wa minal amthilati ala dzalik, dan di antara contoh akan hal itu ada 3 contoh di halaman 37. Contoh yang pertama tentang kaumnya Nabi Nuh. Antum bisa baca di surat Al-A'raf ayat 60 sampai 63. Ya, kita baca Al-Qur'an. Nah, kita sambil sore ini sambil nunggu buka baca Quran. Ya, sambil nunggu buka Quran. Ya, dan masya Allah, anda lihat wajah-wajah antum nih, Ciko dan seterusnya, wajah bahagia nih.
Semakin sore semakin bahagia kelihatannya. Nah, itulah orang puasa ya. Orang puasa itu dikasih kebahagiaan sama Allah. Masya Allah. Orang yang nggak puasa itu orang yang nggak bahagia, akhi. Orang yang puasa, orang yang bahagia. Kan orang bilang apa? Lis-shaimi farahatan. Orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Bisa sebutkan Ciko, dua kebahagiaan maksudnya apa? Orang puasa dapat dua kebahagiaan. Ini Allah yang bilang, Rasul yang bilang maksudnya. Ya, betul. Kebahagiaan pertama, betul. Ketika berbuka. Ya, ketika buka, dan yang kedua ketika nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih bahagia lagi sudah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan Allah masukkan kita ke surga. Mudah-mudahan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Puasa, kita puasa, tahan, sabar, ya. Nah, walaupun haus, walaupun lapar, ya itu sepele dan bertahan. Ya tidak Ciko? Nah, kita melanjutkan ya. Nomor satu contohnya tentang kaum Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh itu membunuh karakter Nabi Nuh. Antum bisa lihat di sini. Qalal mala'u min qaumihi. Berkatalah al-mala'. Al-mala' itu artinya apa tadi? Para pemuka. Para pemuka dari kaumnya. Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami melihat engkau itu betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Sesatnya nyata kata mereka kepada Nabi Nuh. Padahal yang sesat siapa? Yang sesat mereka. Ya tidak? Ngomongnya ngaco. Orang yang sesat mereka, kesesatannya ditimpakan kepada siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Sama seperti Firaun yang kemarin saya ceritakan kan. Awalnya ngundang tukang sihir untuk melawan siapa? Nabi Musa. Setelah tukang-tukang sihir itu sujud, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dibilangnya Musa ini pengajar sihir, pembesar sihir. Dan ngaco ngomongnya. Ya kan? Nah, qala al-mala'u min qaumihi, berkatalah pemuka-pemuka dari kaumnya, kaum Nabi Nuh, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami benar-benar melihat engkau dalam kesesatan yang nyata. Kemudian dijawab sama Nabi Musa. Qala ya qaumi, wahai kaumku. Nabi Musa lembut ngomongnya. Nah, lihat nih, cara berdakwah seperti itu. Ya qaumi, wahai kaumku. Lihat, wahai kaumku. Kalimat qaumi, kaumku, ini menunjukkan kasih sayang dan kelembutan siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Disebutkan sama ulama hal ini. Bukan wahai brengsek, bukan. Kalian brengsek nggak nerima dakwah, nggak ada. Ada nggak? Jangan begitu kalau dakwah. Ya, dakwah ya qaumi. Enak kan? Iya. Padahal yang terima sedikit. Nggak marah-marah. Ya qaumi, wahai kaumku. Gitu. Bukan brengsek loh. Ya. Bukan dajjal. Ya, dan seterusnya. Nggak ada. Para nabi nggak begitu. Dan Nabi Muhammad nggak ada. Nabi Muhammad nggak fahish, nggak mutafahish. Qala ya qaumi, wahai kaumku, laisa bidhalalah. Aku nggak sesat. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Akan tetapi aku adalah rasul, utusan Allah, seorang rasul dari Rabbul Alamin. Uballigukum risalati Rabbi. Aku sampaikan kepada kalian risalah-risalah Rabbku. Wa ansahu lakum. Dan aku nasihati kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Apakah kalian merasa heran, merasa aneh? Datang peringatan kepada kalian dari Rabb kalian ala rajulin minkum, atas atau pada seorang laki-laki dari kalian, liyunzirakum, untuk memberikan peringatan kepada kalian, walitattaqu wa la'allakum turhamun, dan agar kalian bertakwa, mudah-mudahan kalian dapat rahmat. Nah itu enak kan?
dakwahnya Nabi Nuh alaihi assalam. Dan dakwahnya bagus. Tapi yang ikut sedikit, subhanallah. Berapa ngikut? Enggak sampai 100 pengikutnya Nabi Nuh alaihi salam. Ini sekali lagi saya ulang-ulang ikhwan. Dakwah itu yang disampaikan adalah tauhid, yang disampaikan risalah Allah. Lihat, kata Nabi Nuh, "Uballigukum risalati Rabbi." Aku sampaikan kepada kalian risalah Rabbku. Bukan ngarang-ngarang dakwah itu. Gimana ya caranya supaya orang seneng? Enggak ada. Ya sudah dah, saya main gitar aja depan kaum itu supaya pada datang nih dakwah nih. Begitu? Enggak. Sampaikan. Ya, ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia ila sabili rabbik, ke jalan Rabbmu. Lihat, sabil rabbik, jalan Rabbmu. Bukan jalannya ente. Tapi jalannya siapa? Rabbmu. Bukan jalannya orang, bukan jalannya siapapun, tapi jalan Allah. Nah, di sini Nabi Nuh bilang, "Uballigukum risalati Rabbi." Aku sampaikan kepada kalian risalah Rabbku. Ini tugas Nabi Nuh dan tugas dai seperti itu. Nyampaikan. Diterima alhamdulillah, tidak diterima sabar. Ya tidak? Nah, contoh yang lain, contoh Ad, kaum Nabi Hud. Wa ila Adin akhahum Huda. Dan kami utus kepada kaum Ad, saudara mereka, Nabi Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Isi dakwahnya Nabi Hud, wahai kaumku, sembah Allah saja. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan yang kamu miliki kecuali Dia. Afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Dijawab sama kaumnya, lihat. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Tadi apa arti mala'? Para pemuka. Berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya. Inna lanaraka fi safahah. Sesungguhnya kami benar-benar melihat engkau adalah orang yang kurang akal. Safahah ini kurang akal. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Dan kami kira kamu termasuk orang yang bohong. Termasuk orang yang dusta. Kejam sekali tuduhannya ya. Tuduhan mereka kepada Nabi Hud. Kemudian dijawab sama Nabi Hud. Qala ya qaumi laysa bi safahatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, aku bukan manusia yang kurang akal, akan tetapi aku adalah seorang rasul yang diutus dari Rabbul Alamin. Dijawabnya enak. Ya tidak? Coba kalau antum nangis, dibilang kamu kurang akal. Aduh, nangis. Semua orang bilang kurang akal. Gimana ceritanya coba? Atau marah-marah. Nah itu. Ini dakwah Nabi Hud, subhanallah. Uballigukum risalati Rabbi. Aku hanya menyampaikan risalah-risalah Rabbku. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku pemberi nasihat kepada kamu, kepada kalian lagi yang terpercaya. Aw ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Sama seperti perkataan Nabi Nuh. Apakah kalian merasa heran, aneh? Datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian, dari seorang laki-laki dari kalian untuk memberikan peringatan kepada kalian. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa. Ingatlah, diberikan tazkir supaya ingat oleh kalian. Idh ja'alakum khulafa, ketika kamu menjadi khulafa, pengganti-pengganti dari orang yang berkuasa sebelumnya. Min ba'di qaumi Nuhin, setelah kaum Nabi Nuh, wa zadakum fil khalqi bastah. Nah, ini kelebihan kaumnya Nabi Hud. Allah berikan kelebihan pada kamu dalam khalq, dalam penciptaan. Jadi badannya kuat-kuat, akhi, gede-gede dan kuat.
Ya. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah nikmat-nikmat Allah, mudah-mudahan kalian beruntung. Ini nasihat Nabi Hud kepada kaumnya, kepada kaum Ma'ad. Nah, di sini contoh di mana syubhat yang dimunculkan oleh kaum Nabi Hud mengatakan Nabi Hud ini kurang akal, nggak ada akal. Kalau kurang akal, dekat ke gila tidak? Iya, kurang akal tuh. Berarti mereka pada waras gitu ya, pada berakal. Nuduh yang ngikut nuduh Nabi dengan kurang akal, dibunuh karakternya. Sehingga manusia ngelihat, oh ini kurang akal nih, gitu. Sehingga ketika Nabi Hud berdakwah, orang sudah ada latar belakang pemikiran, oh ini kurang akal nih. Artinya nggak dianggap. Ini kejamnya syubhat ya. Syubhat itu kejam. Itu yang dilakukan oleh orang-orang sesat dari dulu sampai sekarang. Yang ketiga, orang-orang Quraisy bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada di surat Shad ayat keempat. Wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Mereka merasa aneh, merasa heran. Datang kepada mereka pemberi peringatan dari mereka. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kazzab. Orang-orang kafir berkata, ini sahir, ini tukang sihir, kazzab, pendusta. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdusta sama sekali. Tapi mereka udah kehilangan akal. Mereka bilang sahir. Mereka berdiskusi dulu itu. Apa nih yang cocok untuk ditempelkan kepada Nabi Muhammad SAW dari tuduhan-tuduhan. Kata mereka, oh sahir aja sudah, tukang sihir. Karena bisa memisahkan keluarga dengan satu dengan yang lainnya. Kan terjadi begitu. Ketika dakwahnya Nabi Muhammad SAW masuk ke mereka, ada yang masuk Islam anaknya, ya kan? Ada yang masuk salah satu anggota keluarganya, sehingga terjadi pecah. Oh ini yang memecah belah nih, gitu. Ya udah sahir aja sahir, tukang sihir, wa kadzab. Nah, itu. Padahal Nabi Muhammad SAW nggak pernah bohong. Dan itu kata mereka sendiri. Ketika Nabi Muhammad SAW berdiri di Bukit Sofa untuk mendakwahkan kalimat La ilaha illallah, wa anzir ketika Nabi Muhammad diperintahkan untuk dakwah terang-terangan. Ya. Nabi Muhammad berdiri di Bukit Sofa, dipanggil kabilah-kabilah orang-orang Quraisy di situ. Ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, kumpul. Setelah kumpul, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ara'aitukum, apakah pendapat kalian, lau anni akhbartukum anna khailan khalfa hadzal wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya?" Apa pendapat kalian kalau aku kabarkan pada kalian ada pasukan berkuda di belakang gunung ini, ya, di belakang lembah ini, ingin serang kalian semua, apakah kalian membenarkan perkataan aku? Nabi ingin tahu tuh. Nabi bilang gitu. Kata mereka apa? Ma jarrabna 'alaika kadziban qat. Kami enggak pernah melihat engkau berdusta. Sama sekali. Dan mereka yakin kepada Nabi Muhammad SAW, kalau ngomong A, A, kalau ngomong B, B. Dan mereka sering menitipkan barang-barang ke Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang mereka percayai kalau mereka nitipkan barang, nitipkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi mau hijrah, itu barangnya dikembalikan dulu kepada orang yang punya barang itu, yang punya haknya itu, dibalikin dulu. Karena mereka nitipnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau nitip kepada Nabi Muhammad, utuh akhi, utuh, ya, nggak berubah. Nah itulah Nabi Muhammad, disebut Al-Amin.
Kemudian Nabi Muhammad baru kasih tahu, aku adalah pemberi peringatan pada kalian. Gitu. Terus disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Berdirilah Abu Lahab. Ya, dia bilang, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad. Apakah untuk hal ini kamu kumpulkan kita ini? Kumpulkan kami. Turunlah firman Allah Ta'ala, surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Ini surat dibaca tuh terus sejak di masa Rasul dakwah di Mekah, ya. Dan surat ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada keterangan benar atau dusta, baik benar atau bohong-bohongan, Abu Lahab masuk Islam. Nggak ada sama sekali. Padahal kalau mau kan Abu Lahab mikir tuh, wah turun surat ini saya pura-pura masuk Islam deh, gitu. Ya tidak. Tapi enggak ada. Ini menunjukkan tentang kebenaran Islam. Jadi syubhat yang pertama terkait dengan dai. Jadi dibunuh karakter ulama, dai, orang-orang yang mendakwahkan kebenaran, dijelek-jelekan. Ya. Yang kedua, wa minha ma yata'allaq bi mawdu'id dakwah. Ada yang terkait dengan materi dakwah, isi dakwah. Isi dakwahnya dihabisin, disikat. Ya. Misal ittihamuha bil ibtida'i wal khuruji ala ma'lufatin nas. Dituduh isi dakwahnya dengan apa? Dengan perkara yang baru. Wah, ini perkara baru nih, gitu. Ya. Wal khuruj ala ma'lufatin nas, ini keluar dari kebiasaan manusia. Wa taqalidihim, dan kebiasaan mereka. Wa nizamihim, dan aturan mereka al-maurus, yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Mimma yuradu bihi tanfirun nasi minad da'wati ila Allah wa saddihim an sabilih, dari hal yang dengannya diinginkan manusia lari dari dakwah ilallah dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ya, yang terkait dengan isi dakwah. Padahal isinya bagus kan? Isinya dakwah. Dibilang, wah ini isinya ini memecah belah umat. Padahal isinya tauhid. Ya. Wah ini hal yang baru nih, gitu. Wah ini hal yang tidak biasa. Sudah disebutkan di sini. Nah. Dan ini ada contohnya dalam Al-Qur'an. Contohnya adalah di surat Saba ayat 43, 44, 45, antum bisa lihat. Allah Ta'ala berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, qalu, mereka berkata, ma hadza illa rajulun yuridu ayyasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum. Tidaklah dia melainkan seseorang yang ingin menghalang-halangi kamu, menghalang-halangi kalian dari apa yang telah diibadahi, dari apa yang telah disembah oleh nenek moyang kalian. Wa qalu ma hadza illa ifkun muftara, dan mereka berkata, ma hadza, ini tidaklah melainkan apa? Ifkun, kedustaan, muftara, yang diada-adakan. Diberikan keraguan isi dakwahnya. Ini kedustaan yang diada-adakan nih. Seperti itu. Ya, itu ngarang-ngarang. Padahal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadza illa sihrun mubin. Dan berkatalah orang-orang kafir ketika kepada kebenaran, lil haq, kepada kebenaran, ketika datang kepada mereka kebenaran tersebut, in hadza illa sihrun mubin. Ini merupakan sihir yang nyata. Jadi kebenarannya dibilang apa? Sihir. Ya, ini syubhat yang terkait dengan apa? Syubhat yang terkait dengan isi. Ya, kalau orang bilang sekarang konten, gitu ya.
isi dakwah, maudhu' dakwah, materi dakwah. Wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir, dan tidaklah kami berikan kepada mereka dari kitab-kitab yang mereka pelajari, dan tidaklah kami mengutus kepada mereka sebelum engkau seorang pemberi peringatan pun. Wa kadzdzaba alladziina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka itu mendustakan. Wa ma balaghu mi'syara ma atainahum fakadzdzabu rusuli, padahal mereka itu belum sampai menerima 1/10 dari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. 1/10-nya saja tidak, ya. Jadi orang-orang sebelum mereka itu sebenarnya lebih hebat gitu. Nikmatnya lebih banyak, ya. Fakadzdzabu rusuli, nah mereka pun mendustakan para Rasulku. Fakaifa kana nakir, maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga sekarang. Wa minha ma yata'allaqu bil mad'uwin. Syubhat juga ada yang terkait dengan mad'uwin. Tahu mad'u ya? Mad'u itu orang yang didakwahi. Orang-orang yang didakwahi itu mad'u. Jadi syubhat ada 3 nih, pertama terkait dengan si dai. Yang kedua isi dakwah. Yang ketiga terkait dengan orang yang didakwahi. Wa yatamatsalu fi izharil hirsi ala masalihihim wa millatihim wa dini abaihim. Ya. Dan ini tampak pada menampakkan hirs. Hirs ini mereka menampakkan diri mereka bahwa mereka itu semangat untuk kemaslahatan mereka, agama mereka, ya, agama nenek moyang mereka, wal hifadz ala naimihim, untuk menjaga kenikmatan yang ada pada mereka, wa hayatihim al mutmainnah, untuk menjaga kehidupan mereka yang tenang, yang nyaman. Imma yaqsudu minhu itharata hamasin nasi diddad du'ati ila Allah. Maksudnya adalah menumbuhkan ini hamas, ya, semangat. Hamas itu sebenarnya semangat manusia untuk melawan dakwah, ilallah. Jadi diangkat itunya, perasaan mereka tuh. Nah, untuk melawan dakwah. Allah Ta'ala berfirman tentang kaumnya Nabi Nuh, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumih, berkatalah pemuka-pemuka dari orang-orang yang kafir dari kaumnya, ma hadza illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaikum. Dia hanyalah manusia biasa seperti kamu. Dia ingin punya kelebihan dari kamu. Walau syaa Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Kalau Allah mau, niscaya Allah menurunkan malaikat. Jadi kalau Allah mau, kata mereka, niscaya Allah menurunkan malaikat untuk berdakwah. Ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Kami enggak pernah melihat tentang hal ini pada nenek moyang kami terdahulu. Ya. Wa qala ta'ala an qaumi fir'aun, dan Allah Ta'ala berfirman tentang kaum Fir'aun, qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Mereka berkata, kaumnya Fir'aun, ya, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang telah kami dapati pada nenek moyang kami? Wa takuna lakumal kibriya fil ardi, sehingga kamu memiliki kekuasaan di muka bumi. Wa ma nahnu lakum bimu'minin. Kami tidak akan beriman kepada kalian berdua. Berdua di sini maksudnya siapa dan siapa? Kepada Musa dan Harun. Ya. Wa qala ta'ala an Fir'aun wa huwa yuhadziru qaumahu min Musa. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang Fir'aun ketika memberikan peringatan kepada kaumnya terhadap Musa. Wa qala Fir'aun berkata, "Dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah." Biarkan aku untuk membunuh Musa, dan hendaknya dia berdoa kepada Rabb-nya.
Inni akhafu an yubaddila dinakum. Saya khawatir, saya takut Musa mengubah-ubah agama kalian. Au an yudhira fil ardil fasad, atau menampakkan kerusakan di muka bumi. Lihat, padahal yang rusak siapa? Fir'aun. Fir'aun bunuh orang kan? Bunuh anak-anak bayi. Anak-anak bayi dibunuh. 1 tahun dibunuh, 1 tahun tidak. 1 tahun dibunuh, 1 tahun tidak. Dan dibiarkan siapa? Dibiarkan para wanita-wanitanya. Itu Fir'aun bikin kerusakan dan ngaku Tuhan. Kerusakan besar. Dan agama yang jelek ini yang dianut oleh Fir'aun dan kaumnya itu dibela-bela sama Fir'aun. Dikatakan kepada kaumnya, saya khawatir Musa yang datang nih nanti ngerubah agama kalian. Agama kamu. Padahal agama Fir'aun itu jelek apa bagus? Ya, jelek tidak? Enggak. Sangat jelek. Bukan hanya jelek, ya. Sangat buruk. Aku Tuhan. Ya tidak? Tapi Fir'aun menampakkan pada dirinya seakan-akan orang yang ingin membela mereka. Saya khawatir nanti Musa itu akan membuat agama baru, mengganti agama kalian dan membuat kerusakan di muka bumi. Ini namanya maling teriak maling namanya ini. Ya. Kan kalau maling kan maling barang nih. Kemudian sudah dapat barangnya, ada orang dan dia teriak itu malingnya, padahal dia bawa nih. Ya tidak, supaya tidak tahu orang itu dia maling gitu. Dia yang salah, ya. Tsanian yang kedua, al-kufru millatun wahidatun fi kulli zamanin wa makan. Tadi syubhat itu sama di setiap zaman dan tempat sama. Sekarang kekafiran juga begitu. Kekafiran sarwa keneh, akhi. Sama-sama saja, pada baik. Ya. Jadi gitu-gitu aja. Sama, milah wahidah. Ya. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, al-kuffaru min qaumi Nuhin ila yaumina hadha millatun wahidah. Orang-orang kafir sejak masa kaum Nuh sampai sekarang ila yaumina hadha millatun wahidatun, satu millah. Yunfikuna amwalahum lis-saddi an sabilillah. Mereka mengeluarkan harta-harta mereka, menginfakkan harta-harta mereka, membelanjakan harta-harta mereka dalam rangka menghalangi manusia dari jalan Allah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat ke-36, ya. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu membelanjakan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha, mereka akan menafkahkannya, membelanjakannya. Thumma takunu alaihim hasrah, thumma yughlabun. Tapi kata Allah, thumma kemudian akan menjadi kerugian bagi mereka. Penyesalan bagi mereka. Ya, maaf, hasrah itu penyesalan. Mereka akan nyesel. Tsumma yughlabun, dan mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, dan orang-orang kafir itu akan dikumpulkan ke neraka Jahannam. Nah, jadi kalimatnya infak tuh. Infak. Infak itu kata ulama, kalimat lafadz infak itu bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk keburukan. Kalau bentuknya infak. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah nggak bisa digunakan untuk keburukan, hanya untuk kebaikan. Infak itu bisa digunakan untuk kebaikan. Contoh, saya infak di jalan Allah, bisa. Orang kafir infak di jalan syaitan, nah itu bisa. Ya, tapi nggak boleh orang kafir sedekah. Nggak ada orang kafir sedekah di jalan syaitan misalkan. Untuk mabok-mabokan. Nggak ada. Ya. Baik. Kalau zakat yang wajib. Ya.
zakat, ikhwan yang Allah muliakan, zakat, sedekah, maaf saya bilang sedekah ya. Sedekah itu dalam fikih ada dua jenis. Sedekah, lafaz sedekah itu ada yang pertama as-shadaqat al-wajibah, sedekah yang wajib. Yang kedua as-shadaqah al-mustahabbah, sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib contohnya zakat mal. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu untuk siapa? Untuk fuqara dan masakin, dan seterusnya. Menjelaskan Allah di sini di surat At-Taubah 60 menjelaskan tentang 8 asnaf. 8 asnaf, dan zakat mal itu dikeluarkan dan didistribusikan untuk 8 asnaf ini. Berarti sedekah yang ada di surat At-Taubah ayat 60, sedekah yang wajib atau sedekah yang sunnah? Sedekah yang wajib, artinya zakat. Dan dikenal di masa Rasul, itu kalimat zakat itu bisa digunakan dengan kalimat zakat, bisa juga digunakan dengan kalimat sedekah. Di masa Rasul, dua-duanya populer. Bukan hanya sedekah saja yang populer. Dua-duanya, zakat populer, sedekah juga populer. Ya. Dan itu ada, ya. Dan ini sedekah yang wajib. Adapun sedekah yang sunnah itu bebas. Tidak terkait, pertama, tidak terkait dengan nisab. Tidak terkait dengan syarat zakat, nisab, kemudian haul, enggak ada haul. Tidak terkait juga dengan berapa persennya antum mau keluarkan. Kalau antum punya gaji, misalkan 10 juta, antum mau keluarkan setengahnya, boleh. 50% saya sedekahkan. 50% atau 20% atau 10% atau 1% pun boleh, karena sedekah sunnah. Antum mau kasih ke siapa saja boleh. Ya. Kasih ke siapa saja boleh. Tapi kalau yang namanya zakat, ada aturannya. Ada 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%. Itu zakat. Jadi dari sini zakat itu bukan 2,5% saja. Ada yang 10%, saya tanya. Yang 10% zakat apa itu? Yang bisa jawab boleh pulang. Siapa? Zakat apa? Pertanian, yang gimana? Yang perairannya dari hujan, tak ada hujan, betul. Masya Allah. Boleh pulang, Pak? Masya Allah, siap-siap. Buka ya, di sini. Sampai tarawih, Pak? Masya Allah. Allah barik fiik. Nah, itu zakat ada 10%. Tapi kalau yang perairannya dari kita sendiri berapa persen? 5%. Nah, itu. Ya. Jadi sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang wajib disebut apa? Zakat. Zakat mal. Ya. Zakat fitrah ada. Nanti ini zakat fitrah nih. Antum di ujung Ramadan ingat bayar zakat fitrah atau zakatul fitri untuk menyempurnakan ibadah saum, menutup kekurangan. Ya, dan itu Rasul sebutkan zakatul fitr, akhi. Bukan sedekatul fitr, ada juga sedekatul fitr. Ini zakat. Ya. Nah, lanjut ya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ini sampai ke sedekah zakat dari mana ceritanya? Oh, dari infaknya ya. Nah, baik. Sanian itu maksudnya salisan ya, yang ketiga. Yang ketiga, berarti ada faedah 3 ya. Alad du'ati ilallah an yad'un nasa ilallah. Wajib bagi para da'i ilallah untuk mendakwahi manusia ilallah. Jadi kalau kita jadi da'i, akhi, ngajak orang itu supaya mentaat sama Allah. Itu aja udah. Ya. Bukan ngajak orang kepada diri, enggak.
Bukan ngajak orang kepada syekhnya enggak. Bukan ngajak orang kepada partai tertentu, tidak. Bukan ngajak orang kepada organisasinya, tidak juga. Harus ikhlas. Dah, kalau sudah pintar, mau pergi kemana saja boleh. Ya, sudah ngerti tauhid, ya terserah antum mau kemana aja. Dan kita dakwah aja, nggak ada ikatan sama sekali. Juga jangan ngikut aja, buntutin terus, jangan. Ya, antum punya urusan. Ada sebagian dai senangnya dibuntutin terus. Malah kalau ada pengawal tuh kayak bangga gitu. Nggak ada para nabi begitu. Ya, Nabi Muhammad SAW sama. Antum lihat Nabi Muhammad ketika tidur di masjid atau ketika di Masjid Nabawi ada utusan datang. Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Nggak ada perbedaan. Bajunya sama yang dipakai sama sahabat. Ya, sekarang yang dakwah harus beda dakwahnya. Ya, harus pakai ada beda-bedanya kan itu. Pakai apa? Udeng-udeng sampai ngalir sampai sana. 3 meter mungkin. Nggak ada, ya. Sama. Ya, bajunya sama dan seterusnya. Nggak ada lebih. Itu contoh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi dakwahnya itu ilallah sudah. Ngajak manusia. Kita ngajak manusia, kalau nerima alhamdulillah. Kalau nggak nerima, kebangetan. Oh enggak ya, sabar. Kalau nggak nerima sabar. Wala yatatalla'u ila nataij. Jangan lihat-lihat tentang hasil nataij. Fa innal hidayata biyadillahi wahdah. Hidayah itu cuma di tangan Allah saja. Ya. Jangan tergesa-gesa mau lihat hasilnya. Baru pagi dakwah, sore harus nerima gitu. Enggak. Ya. Ada sebagian orang kalau enggak punya ilmu dakwah begini, stres. Saya ngajak orang baik tapi Masya Allah masih begitu aja. Enggak. Sabar. Tidak seperti baina asyiya wa duhaha. Antum dakwah pagi langsung mau berubah. Nah, Nabi aja dakwah ke Taif. Dilempar batu sampai apa? Berdarah-darah. Ya. Tapi Nabi pendendam tidak. Kalau antum dilempari begitu gimana? Kurang ajar ini. Kurang ajar ini. Belum tahu siapa saya ya. Gitu. Panggil pasukan. Ayo bertemu di mana? Berkelahi. Itu bukan dai. Nabi Muhammad SAW, antum lihat dakwahnya di Taif. Ya, sampai berat. Dan itu dibilang ke Aisyah. Keadaan yang sangat berat waktu itu. Padahal kalau Nabi mau tuh Masya Allah. Datang malaikat Jibril. Ya, datang malaikat penunggu gunung. Kalau disuruh untuk menimpakan gunung yang tinggi itu ke kaum yang ada di Taif, itu bisa dilakukan. Coba kalau kita, oh ya silakan. Ya nggak apa-apa, kurang ajar tuh. Tapi Nabi nggak begitu, subhanallah. Nabi luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Nabi dakwanya gitu. Kata Nabi, la tidak. Gitu. Bal arju, kata Rasul. Tapi saya mengharap nanti muncul dari keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Rojaknya Masya Allah tinggi. Harapannya tinggi. Nggak putus asa. Ya. Nah, sebagian kita ini tergesa-gesa. Ya, seperti itu. Ini pelajaran besar dari dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahadha Nuh alaihi salam da'a qaumahu alfa sanatin illa 50 ama. Lihat Nabi Nuh ini mendakwahi kaumnya selama 950 tahun. 1000 kurang 50 tahun. Itu masa yang sebentar apa lama itu, ikhwan? 950 tahun itu sebentar apa lama itu? Ya. Antum nunggu setahun aja susah, ya kan? Setahun. Jangankan setahun, sehari 2 hari anggap lama. Dakwah Nabi Nuh 950 tahun, bukan dakwah yang sebentar. Walam yu'min ma'ahu illal qalil. Tidak ada yang beriman bersama beliau kecuali sedikit. Fa'ala rusuli al-balag wal hidayah biyadillah. Kewajiban Rasul itu nyampaikan. Adapun hidayah di tangan
Allah. Itu ingat, kita hanya menyampaikan. Hidayah di tangan Allah. Nerima alhamdulillah, nggak nerima sabar. Berarti sudah serahkan sama Allah. Kan Allah bilang kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kau cintai, nggak bisa. Allah yang ngasih hidayah. Kita nih pulang ke rumah ingin anggota keluarga kita ngerti agama, kadang nggak bisa. Kan ada ikhwan, saat anak punya anggota keluarga, saya sayang sama mereka. Saya ngerti sunnah, saya ingin mereka ngerti sunnah. Ustaz. Saya dakwahi susah. Nggak apa-apa antum dakwahi terus. Tapi sabar, hidayah di tangan Allah. Ini menunjukkan hidayah mahal, akhi. Hidayah itu mahal. Ya. Sangat-sangat mahal. Harga iman mahal tidak? Harga iman itu mahal. Siapa yang tahu harga iman berapa? Yang bisa jawab, boleh pulang juga. Ada di surat apa? Ada, antum bisa lihat surat Ali Imran. Diingat. Buka ya. Masih ada waktu. Supaya ada oleh-oleh. Ada oleh-oleh yang bisa dibawa. Oleh-oleh yang terbaik itu oleh-oleh ilmu. Ya enggak? Dan hadiah terbaik itu hadiah ilmu. Dan itu yang dilakukan sama sahabat. Ala uhdi laka hadiah, maukah aku kasih kamu hadiah? Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ke-91. Harga iman mahal. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir dan yang meninggal dalam keadaan kafir, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaba, maka tidak akan diterima dari salah satu mereka emas sebesar bumi. Enggak akan diterima tuh. Kalau mereka kafir, mati dalam keadaan kafir, untuk menebus diri mereka dari azab Allah, kalau disuruh bayar emas sebesar bumi, mau mereka. Ya. Walau iftadabih, walaupun dia mau menebusnya. Tapi kata Allah, fala yuqbal, enggak diterima. Walaupun dia mau nebus dengan bayaran emas sebesar bumi. Ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Bagi mereka azab yang pedih dan mereka tidak punya penolong. Emas sebesar bumi, akhi. Subhanallah. Harga emas sekarang 1 gramnya berapa? Siapa yang tahu? 1 gram. 3 jutaan. 3 jutaan ya, 1 gram. Kalau 1 kilo, berapa? Hitung akhi, 1 kilo berapa? Ya? Berapa miliar? 3 miliar kan? Itu 1 kilo 3 miliar. Kalau 1 gini berapa? Segini nih. Emas semeja ini. Berapa, akhi? Ya? Emas semasjid Al-Barakah. Waduh. Kaya orang ya, punya emas semasjid Al-Barakah. Ya, emas Cilengsi. Waduh, kaya juga. Ini sebesar bumi. Orang kafir mati, kemudian untuk nebus dari azab itu suruh bayar dengan bayaran emas sebesar bumi, dia tidak diterima sama Allah. Walaupun dia mau berusaha, walaupun mau menebusnya, bisa nggak nebus? Di dunia nyari sekilo aja susah, jangan nggak sekilo. Ya. Yang 5 gram aja susah, ya kan? 5 gram berarti berapa juta tuh? Iya. Waduh, ini sebesar bumi, akhi. Antum ada sebagian ikhwan ngumpulin emas, ya kan? Itu lama gitu kan? Bisa bangun rumah dan seterusnya. Itu dianggap kaya. Allah ngasih keimanan kaya sekali. Harga iman itu, makanya Allah bilang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan apa? Islam jaga. Makanya jangan mau ditukar dengan Indomie.
ya, satu kresek Indomie sama beras, atau ditukar sama motor, mau nggak sama motor? Nggak ada apa-apanya. Motor dengan iman, waduh, nggak ada apa-apanya. Tapi ada tuh, orang masuk agama lain dikasih motor, seneng. Oh, di agama Islam mah miskin, ya, gitu. Di luar Islam kaya, padahal iman itu mahal. Iman itu mahal. Hatta dikasih 5 miliar, nggak ada apa-apanya kan tadi? Emas sebesar bumi, ya. Itu pun Allah belum nggak terima. Jadi iman itu nggak bisa dihargai dengan dunia. Iman nggak bisa dihargai dengan dunia, karena ini dasar masuk surga. Nah, itu dia, ya. Nah, jadi Nuh dakwah selama berapa ikhwan? 950 tahun. Hidayah di tangan Allah. Rasul hanya menyampaikan, kewajibannya menyampaikan. Para dai juga begitu. Allah Ta'ala berfirman, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Rabbmu mau, semua yang ada di muka bumi semuanya beriman. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau mau memaksa manusia sehingga mereka menjadi orang yang beriman? Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tidak ada satu jiwa pun yang beriman kecuali dengan izin Allah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun, dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak berakal. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Ya, 11 menit lagi menuju buka. Oleh karena itu Anda tutup saja. Antum siap-siap ya, karena untuk ngurus-ngurus buka dan seterusnya, untuk sholat maghrib juga. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Saluran ilmu Al-Quran dan kajian Islam.